Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Robi. Di sini saya akan melakukan praktikum komunikasi data pada modul 4 yang akan membahas mengenai pengalamatan IP address dan konfigurasi TCP atau IP. Langsung saja ke tugas praktikumnya. Tugas praktikumnya sendiri terdapat 2 buah tugas praktikum. Untuk yang pertama, membuat sebuah jaringan dengan 1 buah switch dan 3 buah laptop, di mana terdapat IP masing-masing 192.168.1.1, kemudian 192.168.1.2, dan yang terakhir 192.168.1.3 dengan subnet max 255.255.255.0 dan IP gateway 192.168.1.1. Kemudian dihubungkan dengan kabel strike dan melakukan uji coba. Dan untuk tugas praktikum yang kedua yaitu sama seperti tugas praktikum yang pertama, namun pada komputer ketiga IP addressnya diganti dengan 192.168.0.4. Kemudian lakukan pengujian jaringan tersebut dari komputer 3 ke komputer 2 dan dilakukan kepada komputer yang lainnya juga. Langsung saja kita ke tugas praktikumnya. Untuk tugas praktikum yang pertama, kita membuat sebuah jaringan dengan 1 buah switch dan 3 buah komputer. Tak lupa untuk komputernya sendiri kita beri nama. Yang pertama kita beri nama komputer 1. Kemudian yang kedua kita beri nama komputer 2. Dan yang ketiga kita beri dengan nama komputer 3. Di sini lembar kerjanya akan saya beri nama saya. Langsung saja kita beri alamat IP address pada setiap komputer. Untuk komputer yang pertama kita beri alamat dengan sesuai perintah yang ada, yaitu 192.168.1.1 dengan subnet mask 255.255.255.0 dan default gateway atau IP gateway-nya yaitu 192.168.1.1. Kita lakukan hal yang sama pada komputer 2. Untuk komputer 2 sendiri alamat IP address-nya yaitu 192.168.1.2 dengan subnet mask yang sama yaitu 255.255.255.0 dengan default gateway yang sama atau IP gateway yang sama yaitu 192.168.1.1. Kemudian kita lakukan hal yang sama pada komputer yang ketiga. Untuk komputer yang ketiga sendiri alamat IP address-nya yaitu 192.168.1.3 dengan subnet mask dan default gateway yang sama. Di sini saya akan menampilkan alamat IP address-nya di luar. Tidak lupa untuk kita rapikan.
Setelah rangkaian jaringan tersusun dengan rapi dan telah selesai memberi alamat, langsung saja kita hubungkan dengan kabel strike pada masing-masing komputer. Jika sudah terhubung dengan kabel, saatnya kita melakukan pengujian pada masing-masing komputer. Di sini perintahnya melakukan percobaan dari komputer satu ke komputer yang lain. Langsung kita coba pada uji coba yang pertama, yaitu kita mengirimkan pesan dari komputer 1 menuju komputer 2. Apakah yang terjadi? Pesan terkirim dari komputer 1 ke komputer 2. Kemudian kita lakukan uji coba pada komputer 1 ke komputer 3. Coba kita kirim pesan. Pesan juga terkirim. Di sini terdapat tanda successful ke komputer 3. Dan yang terakhir dari komputer 2 ke komputer 3. Atau kita lakukan hal yang sebaliknya, dari komputer 3 ke komputer 2. Di sini terdapat tanda sukses komputer 3, berarti kita berhasil mengirimkan dari komputer 2 ke komputer 3. Di sini kita akan melakukan uji coba dengan memanggil komputer yang akan kita tuju atau host yang akan kita tuju. Di sini kita langsung lakukan dari komputer 1 menuju komputer 2 atau komputer 3, yaitu dengan cara kita klik di command prompt, kemudian ping 192.168.1.2. Terdapat kata reply from 192.168.1.2 yang berarti kita berhasil terhubung dengan komputer 2. Kita coba dengan komputer 3 apakah benar-benar terhubung. Ping 198.1.6. Mohon maaf, 192.168.1.3. Kita mendapat balasan yang sama, bahwasanya di situ terdapat tulisan reply from 192.168.1.3, di mana bahwasannya dari komputer 1 ke komputer 3 terhubung dan dapat berkomunikasi. Kita berlanjut ke tugas praktikum yang kedua, di mana dari tugas praktikum yang kedua ialah mengganti alamat IP address komputer 3 yang awalnya 192.168.1.3 kita ganti dengan 192.168.0.4. 192.168.0.4. Lalu kita lakukan uji coba dari komputer 3 ke komputer 2. Kita coba kirim pesan apakah berhasil atau tidak dari komputer 3 ke komputer 2. Di sini terdapat tanda violet, berarti pesan tidak dapat terkirim. Di sini kenapa pesan tidak dapat terkirim? Karena pada komputer 2 dan komputer 3 tidak satu network area. Misal dari komputer 2 ke komputer 1 itu pesan bakal bisa terkirim. Alasannya karena komputer 1 dan komputer 2 itu satu network area, sedangkan komputer 2 dengan komputer 3 itu tidak satu network area. Jika alamat IP dari komputer 3 192.168.1.4 itu pesan akan terkirim karena satu network area.
Kita lakukan hal yang sama pada komputer 3 ke komputer 1. Kita coba kirim pesan. Terdapat keterangan violet karena komputer 1 dan komputer 3 tidak satu network area. Kecuali di sini dari komputer 1 dari alamat IP address-nya diganti dengan 192.168.0.1 atau dari komputer 3-nya yang diganti dengan 192.168.1.4. Kemudian kita lakukan uji coba dengan mengetik pada command prompt ping, kemudian alamat yang dituju 192.168.1.2. Kita menuju komputer kedua. Apakah balasan dari komputer 2? Kita tunggu request timeout, di mana artinya komputer 2 dengan komputer 3 tidak terhubung karena mereka tidak satu network area. Kita lakukan uji coba yang sama pada komputer yang ketiga, dari komputer 3 ke komputer pertama. Kita tunggu proses selesai ke komputer 1. Apakah balasan dari komputer 1? Yang pastinya balasannya tetap sama, request timeout, karena mereka tidak satu network area. Yang terjadi maka akan keluar kalimat request timeout karena di sini mereka tidak satu network area, makanya mereka tidak bisa berkomunikasi dan tidak terhubung. Oh iya, di sini kita belum mencoba apakah dari komputer 1 ke komputer 2 dapat terhubung. Yang pastinya pasti bakal terhubung karena mereka satu network area. Kita coba dari kirim pesan terlebih dahulu. Dari komputer 1 ke komputer 2. Terdapat tanda successful dari komputer 1 menuju ke komputer 2. Karena mereka satu network area, makanya pesan dapat terkirim dan dapat berkomunikasi. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan dari tugas praktikum modul 4 komunikasi data ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam saya penyampaian materi. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata dari saya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.